Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan SMA Negeri 3 Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Arpan SPD. Baik, kita akan memberi video pembelajaran tentang menganalisis konsep penyusunan program peningkatan dan mengevaluasi derajat kebugaran jasmani. Bukunya halaman 93, edisi revisi 2018. A. Menganalisis konsep penyusunan program peningkatan kebugaran jasmani terkait kesehatan. Kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Itu dia. Kemudian kita lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah genetika atau keturunan, kemudian umur, jenis kelamin, kegiatan fisik, atau kebiasaan seperti merokok. Nah, itu dia faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Kemudian kita lanjut menganalisis konsep penyusunan program peningkatan daya tahan jantung, paru, sampai dengan peredaran darah. Nah, di sini untuk peredaran darah dibahas tentang kardiovaskuler. Apa itu daya tahan kardiovaskuler? Daya tahan kardiovaskuler adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ada di situ daya tahan atau endurance. Endurance ini dibagi menjadi dua. Yang tadi pertama adalah daya tahan kardiovaskuler dan yang kedua adalah daya tahan otot. Nah, kita lanjut dengan daya tahan otot. Apa itu daya tahan otot? Daya tahan otot adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Nah, itu dia. Selanjutnya, latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru banyak jenisnya. Antara lain lari jarak jauh, kemudian lari lintas alam, interval training atau latihan yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang relatif lama, lebih dari 6 menit. Nah, di sini dijelaskan apa itu interval training. Interval training adalah suatu sistem latihan yang diselingi masa-masa istirahat. Nanti bagian berikutnya ada gambar, bisa diperhatikan. Kemudian beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun program interval training adalah sebagai berikut: intensitas latihan, lamanya latihan, kemudian waktu yang ditentukan. Itu. Nah, ini dia beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam penyusunan program interval training. Tadi sudah dijelaskan. Salah satunya adalah intensitas latihan atau beban latihan, kemudian lamanya latihan atau waktu. Mengenai dengan intensitas latihan, yang kita lakukan dapat dipantau melalui hitungan denyut nadi dengan cara meraba pergelangan tangan 3 jari, jari tengah, jari telunjuk. Cara menghitung hasilnya adalah hitung denyut nadi selama 15 detik dikalikan 4. Hasilnya berapa? Kemudian selama 10 detik dikalikan 6. Nah, kemudian beban latihan merupakan skala bentuk tuntutan dan rangsangan yang diberikan kepada seseorang dalam latihan yang dapat menimbulkan efek latihan. Itu dia. Kemudian lamanya waktu. Yang gambar itu kuning. Lamanya waktu ini latihan dapat dikatakan bermanfaat untuk kesehatan dan dapat meningkatkan kebugaran jasmani jika dilaksanakan minimal 5 sampai dengan 30 menit. Nah, ini biasanya dilakukan oleh seorang pilot. Dia berolahraga satu hari itu minimal 15 sampai 30 menit. Nah, karena
betul-betul menimbangkan kebugaran kesehatannya di dalam mengendarai pesawat tersebut. Nah, lagi diulang kembali. Tadi sudah dijelaskan juga, ini dia, intensitas latihan merupakan segala bentuk tuntutan dan rangsangan yang diberikan kepada seseorang dalam latihan yang dapat menimbulkan efek latihan. Dikutip dari Profesor Dr. Syarifuddin MPD 2010. Kemudian sebelahnya, lamanya latihan atau waktu. Latihan dapat dikatakan bermanfaat untuk kesehatan dan dapat meningkatkan kebugaran jasmani jika dilaksanakan minimal 15 sampai dengan 30 menit. Jadi kita perlu berolahraga itu satu hari 15 sampai 30 menit. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, yang jelas kita bergerak. Jadi hidup itu adalah gerak. Selanjutnya, aktivitas belajar untuk menganalisis konsep penyusunan program peningkatan kekuatan otot. Berbicara dengan kekuatan, khususnya di dalam olahraga, kekuatan merupakan salah satu unsur dasar dalam prestasi berbagai cabang olahraga. Tanpa adanya kekuatan, maka semuanya tidak akan pernah berhasil. Kemudian untuk kekuatan otot merupakan unsur kondisi fisik yang paling mendasar yang sangat diperlukan untuk mencapai kebugaran jasmani. Jadi kalau otot ini kebanyakan kita lihat itu kepada anak laki-laki. Jadi otot itu lebih dominan terjadi kepada tubuhnya seorang laki-laki. Kemudian salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan otot dapat dilakukan dengan program pelatihan menggunakan beban atau weight training program. Nanti kita jelaskan. Latihan beban diantaranya sebagai berikut. Nah, ini dia yang disebut tadi ya. Contoh latihan beban seperti leg press. Tujuannya untuk melatih otot kaki dan paha. Ini yang di bawah itu kan ada gambarnya. Nah, itu tujuannya adalah untuk melatih otot kaki dan paha. Kemudian chest press merupakan latihan beban untuk meningkatkan kekuatan otot dada. Ada ya, barbel, dia ngangkat barbel. Bicep bisa tricep, bahu, trapesius. Kemudian full over, ada juga gambarnya. Full over ini merupakan jenis latihan beban untuk mengembangkan kekuatan otot dada. Juga hampir sama ya, cuma bebannya full. Ada yang disebut dengan latissimus dorsi, teres mayor, pectoralis mayor, rhomboides triceps. Semuanya itu bahasa ya pas semua ya, bahasa asing, bahasa Inggris. Mudah-mudahan kamu bisa melakukan gerakan ini. Nanti ada tugas juga disampaikan kepada kita. Entah itu video, kamu disuruh buat video atau tapi ya nggak ada mungkin ya, alatnya mungkin terbatas. Kita lanjut kembali. Aktivitas belajar untuk menganalisis konsep penyusunan program peningkatan kelenturan. Di sini banyak dijelaskan kelenturan otot leher, kelenturan otot pinggang, kelenturan sendi lutut, kelenturan bahu, kelenturan sendi pinggul. Sini kita ambil kelenturan atau kelenturan diartikan sama dengan keleluasaan atau kemudahan gerakan, terutama pada otot-otot dan persendian. Memang kelenturan itu banyaknya di persendian. Jadi kalau sendinya baik, maka kelenturannya juga baik. Kemudian lanjut yang sebelahnya, latihan kelenturan antara lain ada latihan ya. Ada dua jenis latihan kelenturan, yaitu latihan dinamis dan latihan statis. Nah, berbicara tentang latihan statis dan dinamis ini sama dengan juga pemanasan. Ada yang disebut dengan pemanasan statis dan dinamis. Coba perhatikan gambar. Nah, kan ada nampak gambar kelenturan. Itu yang statis. Kalau dinamis itu dia bergerak. Lebih kurang seperti itu. Lagi, aktivitas belajar untuk menganalisis konsep penyusunan program peningkatan komposisi tubuh. Berbicara tentang komposisi tubuh itu adalah keadaan yang menggambarkan perbandingan bagian tubuh yang secara metabolisme aktif, terutama otot, dibandingkan dengan bagian yang kurang aktif, terutama lemak. Nah, di sini dijelaskan juga salah satu cara yang banyak digunakan adalah dengan perhitungan indeks massa tubuh atau disingkat dengan IMT. Apa itu?
yaitu dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Jelaskan juga itu MT, kilogram, dan meter. Kita ulangi lagi, salah satu cara yang banyak digunakan adalah dengan perhitungan indeks massa tubuh. Kemudian dibagi dengan berat badan, satuannya kilogram, dan tinggi badan. Ini komposisi tubuh bisa kita jelaskan nanti dalam beberapa video berikutnya itu. Biasanya ini berkaitan dengan idealis tubuh ideal, tinggi badan, berat badan, itu dia rumusnya. Mengevaluasi derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan. Kita lanjut yang ini. Setelah kalian mampu menganalisis konsep penyusunan program peningkatan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan seperti daya tahan jantung dan paru-paru. Di sini dijelaskan gambarnya ya. Nah, seseorang pelari akan memiliki kekuatan jantung dan paru-parunya luar biasa dan kekuatan otot tungkai. Nah, nanti pertemuan-pertemuan berikutnya juga kita bahas. Seseorang pelari, lihat gambarnya, akan memiliki kekuatan otot kaki, kekuatan otot jantung, kekuatan paru-paru, maka dia akan meraih kemenangan dalam, di sini jelaskan dalam gambarnya adalah lomba lari. Aktivitas belajar untuk mengevaluasi derajat kekuatan otot. Di sini ada gambarnya, bisa diperhatikan. Yang tadi kita bahas tentang kekuatan otot kaki, otot tungkai. Sekarang kepada otot tangan. Nah, ini bisa disebut dengan bicep, tricep. Dulu kelas 10, 11 juga pernah mempelajarinya juga. Perhatikan gambar. Lanjut kembali. Aktivitas belajar untuk mengevaluasi derajat kekuatan otot perut. Di sini ada nampak gambarnya. Kita melakukan sikap sit up ini ya. Kekuatan otot perut. Dibantu dengan kawan boleh, atau digunakan kursi yang di meja untuk menguatkan kaki. Dengan cara tangan ditekuk di belakang, kemudian lutut dilipat, kepala dahi ini menyampai ke lutut. Hitung beberapa kali sampai dengan berapa kali kamu mampu. Nanti bisa dicoba di rumah, ini tidak menggunakan alat. Sangat mudah sekali. Diulang kembali, inilah untuk kekuatan otot perut. Menganalisis konsep penyusunan program peningkatan kebugaran jasmani terkait keterampilan. Kita lanjut kembali. Di sini ada kecepatan. Nah, itu buat gambarnya mobil biar kamu paham. Kecepatan, kemudian kelincahan, gambar belut, lincah sekali, licin. Kemudian daya ledak. Nah, apa itu kecepatan? Nanti pertemuan berikutnya atau slide berikutnya. Nah, ini dia balon-balon. Kecepatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menjawab rangsangan dalam waktu sesingkat mungkin. Tuh. Kemudian kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk merubah posisi dan arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kemudian daya ledak. Daya ledak adalah suatu kemampuan untuk mengatasi suatu hambatan dengan kecepatan kontraksi tinggi. Berbicara dengan kecepatan berarti secepat mungkin, kemudian kelincahan selincah mungkin. Dalam kelincahan ini ada beberapa pembagian lagi, itu dengan keseimbangan, kelentukan, kecepatan udah, kemudian koordinasi. Nah, kalau keseimbangan, apa itu pula keseimbangan? Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh baik dalam kondisi statik maupun dinamik. Kemudian kelenturan atau flexibility. Kelenturan kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerak dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendian. Itu dia tadi kan sudah dijelaskan. Nah, ini dia. Burung cendrawasih makan batu. Terima kasih. Thank you. Baik, kepada anak-anak kami sekalian, untuk kebugaran jasmani inilah videonya yang dapat Bapak sajikan. Untuk lebih jelasnya silakan buku yang sudah dibagikan itu dibuka halaman 93.
buku PJOK edisi revisi 2018. Bapak tidak makin banyak bisa menyajikan. Ini hanya pengantar sebagai video, senang kamu bawa kemana-mana dalam handphone kamu, bisa kamu dengarkan sebelum tidur atau pagi-pagi supaya bisa kamu mengerti. Itu saja. Salam dadah. Kemudian jangan lupa kalau sudah di-share ke YouTube, pilih Arpan Rokan. Cari video tentang kebugaran jasmani kelas 12. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Dadah.